Dari setiap apa yang kita konsumsi atau yang kita makan itu akan sangat berpengaruh terhadap tubuh. Gaya hidup, kemudian pemilihan jenis makanan juga akan sangat mempengaruhi. Tapi tidak jarang banyak di antara kita yang tidak mengetahui kalau kita perlu sekali menyeimbangkan kadar pH darah. Nah, zat yang memiliki kadar pH darah rendah itu biasa disebut asam. Sedangkan zat yang memiliki kadar pH tinggi itu disebut basa atau alkali. Kita mungkin sudah sedikit familiar ya dengan minuman alkali. Nah, sebenarnya makanan alkali ini kita bisa peroleh baik itu dari buah dan juga sayuran. Tapi lebih lengkapnya ini dia. Secara ukuran skala pH baik pH makanan asam dan basa berbeda. Biasanya pH darah netral manusia itu sekitar 7,365. Kalau rendah dari 7,0. Antara 3,0 sampai 6,0 berarti itu termasuk dalam pH asidik atau asam. Namun jika di atas pH 7,0 maka pH darah menjadi pH alkali atau basa. Golongan makanan alkali dengan pH 8,0 ada apel, tomat, lobak, stroberi, alpukat, jamur mentah, jeruk, dan asparagus. Untuk makanan alkali dengan pH 8,0 ini akan menjadi makanan yang paling mendapatkan banyak asam kalau kita masak. Kalau golongan makanan alkali dengan pH 9,0 ada mentimun, terong mentah, anggur, pir, kiwi, mangga. Kemudian makanan alkali yang tergolong dengan pH 10 ada jeruk nipis, lemon, sawi, wortel, brokoli. Kalau makanan alkali dengan pH 10 ini sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan mentah ya. Tadi ada beberapa makanan yang termasuk ke dalam golongan alkali. Tapi pertanyaannya adalah, sebenarnya ada tidak ya penyeimbang makanan alkali ini? Dan seberapa pengaruhnya makanan alkali ini untuk tubuh? Daripada menerka-nerka jawabannya, lebih baik langsung kita tanya ke expert saja yuk. Apabila terjadi ketidakseimbangan pH atau keasaman darah pada tubuh, itu cara yang bisa dilakukan satu-satunya adalah dengan cuci darah. Jadi agak kurang tepat dengan mengatakan suatu makanan bisa mempengaruhi keasaman tubuh. Tetapi dengan mengonsumsi terlalu banyak makanan yang asam, contohnya seperti hanya makan daging-dagingan saja, dan yang memiliki pH tinggi tentunya kurang baik untuk kesehatan. Untuk mengatakan apakah bisa diseimbangkan dengan sayur dan buah, tentunya bisa. Jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat, yang menentukan keseimbangan keasaman tubuh itu adalah tubuh sendiri. Jadi bukan makanannya. Jadi upaya seperti mengonsumsi atau meminum air alkali dengan tujuan menurunkan keasaman darah itu kurang tepat. Apabila kita mengkategorikan makanan berdasarkan asam dan basa, maka kita pastinya akan menghindari semua makanan yang sebenarnya sumber protein tersebut. Sedangkan tubuh kita membutuhkan yang namanya protein. Jadi, dalam menentukan sumber makanan bukan berdasarkan asam dan basa, tetapi berdasarkan kandungan gizinya, ya. Karena yang menentukan keseimbangan pH atau keasaman darah itu adalah tubuh kita sendiri. Gimana dengan penjelasan tadi? Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Nah, buat teman-teman Wonder Food yang memiliki pertanyaan yang sama, boleh kirimkan melalui Twitter ataupun di Instagram @wonderfoodnet. Dan sepertinya saya Rizka Ogi sudah harus pamit karena sudah 30 menit saya menemani kalian. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman umat muslim yang sedang menjalankan. Jangan lupa untuk tonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Bersama saya Rizka Ogi, hanya di Net. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun Jakarta. Dalam rangka ulang tahun Jakarta, kita akan bahas berbagai makanan khas Betawi. Ada yang tahu gabus pucung? Eits,
Bener nggak ya, ikan gabus bisa untuk menyembuhkan diabetes? Roti buaya juga punya arti loh, yaitu sebagai lambang kesetiaan. Saksikan informasi selengkapnya di Wonder Food besok ya.